Wih, Pak RT datang. Bawa. Astagfirullahaladzim. Pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2026, banjir melanda desa Gorengan Dingin, Kecamatan Boba-Boba. Hujan deras yang turun sejak malam hari menyebabkan air meluap dan merendam pemukiman warga. Sejumlah rumah bahkan tertutup lumpur tebal akibat derasnya arus air. Warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman sambil menunggu kondisi membaik. Oke pemirsa, kita sudah berada di lokasi banjir bandang. Di belakang kita sudah ada korban-korban dari peristiwa yang terkena bencana banjir bandang yang rumahnya sudah terendam oleh lumpur. Oke, kita sudah bersama korban bencana banjir. Bisa diceritakan kronologinya? Awalnya hujan deras dari sore sampai ke malam. Lalu hujannya air hujannya meluap hingga masuk ke dalam rumah warga. Berapa tinggi air yang masuk ke dalam rumah? Semalam airnya tingginya sepinggang. Lalu lama-lama airnya meluap ke dalam rumah semakin tinggi. Lalu rumah itu ditutupi oleh air. Kita melarikan diri ke atas atap. Lalu pas kita lihat paginya, rumah kita terendam oleh lumpur-lumpur dan juga mulai asap. Tapi rumah kita tertutupi oleh lumpur. Apa dampak yang Anda rasakan dari bencana alam ini? Saya banyak ya kerugiannya, saya kehilangan rumah, saya kehilangan barang-barang saya. Banyak lah kerugiannya, jadi saya terpaksa ngungsi. Apa harapan warga ke depan? Semoga bantuan cepat datang. Ya, dan semoga nih ya rumahnya bisa dibersihin biar kita bisa tinggal di sini lagi. Iya, karena kita nggak bisa terus-terusan mengungsi ya, kita juga butuh rumah buat kita tempat tinggal lagi. Sekian informasi berita hari ini. Saya Saka Gampang Wicaksana, pamit undur diri. Rumah saya bener-bener hancur banget. Saya udah nggak tahu tuh rumah saya bisa dibenerin lagi apa enggak, masih bisa ditempatin lagi apa enggak. Saya udah capek. Sama rumah saya juga kena. Semalam banjirnya parah banget sampai saya dan keluarga saya harus pergi ke atas atap. Terus juga saya pas pagi-pagi lihat rumahnya udah terendam oleh lumpur. Semoga bantuan cepat datang. Dan di sini juga banyak warga yang membutuhkan obat-obatan dan makanan. Iya lagi bener, makanya kita ngungsi di sini. Rumah kita udah terendam lumpur. Sesi materi. Halo semua, jadi hari ini aku akan menjelaskan materi tentang banjir. Kalian tahu nggak sih banjir itu apa? Banjir itu adalah kondisi di mana air meluap lalu menutupi daerah yang kering. Penyebabnya apa saja sih? Yang pertama, yang paling utama nih, di Indonesia tuh banyak sekali orang yang membuang sampah di sungai dan itu menyebabkan banjir. Yang kedua, adanya penebangan hutan secara brutal atau penebangan pohon. Jadi itu gak ada serapan sama sekali. Yang ketiga, hujan terus-menerus dan lain-lain sebagainya. Ada 5 jenis banjir. Yang pertama, banjir bandang. Banjir ini datangnya tiba-tiba dikarenakan hujan deras dan biasanya datang dari pegunungan. Yang kedua, banjirop. Banjir ini dikarenakan air laut yang naik ke daratan dan biasanya ada di daerah pantai. Yang ketiga, banjir dari hulu. Banjir ini disebabkan oleh air yang datang dari atas dan mengalir ke bawah. Yang keempat, ada banjir hujan ekstrim, yang dimana banjir tersebut disebabkan oleh hujan yang
terus turun-menurun tanpa henti dalam jangka waktu yang lama. Yang kelima, ada banjir luapan dari sungai atau bisa kita simpulkan banjir kiriman. Nah, itu banjir kiriman itu biasanya turun dari sungai, kan sungai itu luas ya. Dan dari air turun tersebut, sungai itu meluap terlalu banyak dan terkirim ke daerah-daerah lainnya. Dan bahkan bisa menimbulkan lumpur-lumpur juga. Mitigasi banjir. Neutralisasi adalah cara mencegah bahaya dan mengurangi dampak bencana. Yang pertama adalah membersihkan got, yang kedua ada jangan membuang sampah sembarangan, yang ketiga ada menanam pohon, yang keempat membuat serapan air. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca banjir. Rehabilitasi pasca banjir adalah upaya memperbaiki kondisi setelah terjadi banjir agar masyarakat bisa kembali beraktivitas normal. Contoh dari rehabilitasi pasca banjir, yang pertama ada membersihkan lumpur dan sampah, yang kedua ada memperbaiki rumah yang rusaknya ringan, yang ketiga memulihkan listrik dan air bersih, dan yang keempat memberikan bantuan kesehatan dan trauma healing. Rekonstruksi terhadap pasca banjir adalah pembangunan lingkungan yang rusak terhadap banjir agar menjadi lebih baik dan bertahan terhadap bencana. Contoh dari rekonstruksi dari pasca banjir yaitu yang pertama adalah membangun kembali jembatan atau sekolah yang rusak. Yang kedua adalah membuat tanggul atau drainase yang baru. Yang ketiga, membangun rumah tahan banjir. Dan yang terakhir, menata ulang kawasan rawan banjir. Hentikan buang sampah sembarangan, hindari banjir. Labana al Jawa.